Jena Jembek waktu itu membuat satu riset yang menyatakan bahwa Indonesia menjadi negara nomor 2 produksi sampah plastik terbesar di laut dunia, ya kan? Berarti ada masalah nih di wilayah perairan kita nih, terutama di pulau-pulau. Makanya bisa nggak kita selesaikan permasalahan sampah yang ada di pulau ini secara mandiri? Plastik itu bukan solusi, pelan-pelan menggerogoti bumi. Gas sampah plastik semakin bertambah, bersiaplah suatu saat akan datang musibah. Tak semua sampah plastik itu bisa diolah, jadi bencana tanggung sendiri akibatnya. Tarik plastik, tarik plastik, tarik plastik. Jadi dari pengalaman pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Giat Plastik sebelum-sebelumnya, kami ingin membuat satu kegiatan yang mempunyai jangka waktu yang cukup lama karena kami ingin benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ada di Pulau Pramuka itu. Karena Pulau Pramuka ini menjadi destinasi wisata ya, menjadi kunjungan wisatawan. Permasalahan sampah ini nggak kunjung selesai di sana. Jadi dari beberapa problem yang disampaikan masyarakat, sampah itu menjadi yang paling sering diomongin ya. Kalau kita kan nggak betah ruwet ya, mendingan kita buang aja lah, ntar biar dia sendiri yang pilah. Kayak plastik itu nih, saya benar-benar jadi saya nggak buang-buang aja. Ketika kita memproduksi sampah, terus sampah itu dibuang ke TPA, itu kan menjadi permasalahan bagi masyarakat yang ada di TPA itu. Di mana kita numpangin sampah, nitipin sampah dari yang kita hasilkan, tapi kemudian itu juga kita lihat tidak produktif. Saya pribadi melihat sampah plastik ini mau diapakan gitu ya. Ya dikumpulkan kemudian berakhir di tempat sampah, dan sepengetahuan saya pun akhirnya sampahnya di tempat sampah lagi, dibantar di bawah sana. Ada berapa truk yang harus membawa sampah itu ke Bantar Gebang dan biayanya berapa? Kan cukup tinggi. Kan sayang banget uang segitu banyaknya hanya untuk buang sampah. Konten kali ini saya nggak perlu ngobrol dulu sama orang lain. Di next konten kita kupas secara mendetail. Maka dari itu biar saya makin semangat. Ya itu pertanyaan saya, isu ini dipelihara atau mau diselesaikan gitu. Giat Plastik itu adalah suatu organisasi nirlaba ya, yang bergerak untuk lingkungan. Jadi kami fokus untuk pengolahan sampah plastik dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan kita di Pulau Pramuka selama 2 bulan itu pendampingan, bagaimana sih kita mengolah dan mengelola sampah di pulau. Area berkreasi, berprestasi, berprestasi. Kedepannya seperti itu. Kita juga punya rumah baca, ya. Ini untuk mempertajam lagi literasi kita ya, wawasan kita. Dan juga tidak kalah penting adalah kita mempunyai lab plastik. Ya, seperti kemarin kita sudah lakukan workshop pengelolaan sampah plastik. Nah, ini adanya di lab plastik.
penggunaan BBM jenis solar di Kepulauan Seribu, di Pulau Panggang khususnya untuk transportasi kapal penyeberangan ini luar biasa yang harus dihabiskan gitu ya, karena sekali perjalanan dari Pulau Panggang ke Kali Adem, begitu juga sebaliknya kurang lebih menghabiskan 200 liter bahan bakar minyak solar. Kita mungkin belum terlalu menata rantai suplai bahan baku. Nah, kalau sekarang kita udah mulai berpikir bagaimana menata suplai bahan baku yang saya bilang tadi, sampah plastik jadi sumber bahan baku ekonomi kan. Selanjutnya juga kami ingin sekali sampah-sampah yang di Pulau Pramuka yang dihasilkan oleh masyarakat lokal ataupun wisatawan itu tidak keluar dari pulau itu, bisa terselesaikan langsung di pulau itu. Jadi tidak perlu biaya lebih besar lagi untuk mengangkut ke Jakarta, ke darat, terus dibawa ke Bantar Gebang lagi. Sehingga nanti masyarakat, warga melihat sampah bukan lagi sebagai problem, tapi sebetulnya sebagai sumber daya yang bisa mereka kelola dan kemudian outputnya bisa untuk ya menambah kesejahteraan. Kita di sana bukan mengajari mereka, tapi kita di sana untuk sama-sama belajar gitu, untuk menjaga lingkungan gitu. Jadi di sana itu kita banyak sekali, selain rumah literasi hijau, banyak juga teman-teman organisasi sana kayak teman-teman Gen Muli, Smiling Coral gitu. Terus anak-anak muda dari Pulau Pramuka yang ikut tergabung dalam kegiatan ini. Satu program pendampingan di satu wilayah itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kami ketika kita udah bisa membangun awareness, kepedulian masyarakat itu. Terus kita juga bisa mengedukasi masyarakat itu, terus kita juga bisa mentransfer knowledge, mentransfer pengetahuan pada masyarakat itu, sehingga masyarakat itu bisa mandiri dalam pengelolaan ataupun pengolahan sampahnya. Yang bisa menjaga alam itu adalah masyarakat itu sendiri dengan budaya-budaya mereka.